Salam sahabat Toto, kita akan general reading untuk Sio Ular bulan September. Bagaimana hoki rezeki karir bisnisnya. Tidak terasa udah habis bulan Agustus ya. Tapi kita akan tetap reading donasi ya untuk kaum disabilitas dan rakyat pekerja yang ter-PHK. Donasi bisa disalurkan ke rekening BNI atas nama Perhimpunan Kerakyatan. Nomor rekening BNI nanti saya taruh di bawah ya, bisa dicatat di situ. Terima kasih yang sudah donasi. Terima kasih kepada yang sudah donasi. Ada yang berupa barang juga ya. Makanan, minuman, ada sofa, ada kursi. Terima kasih banyak. Semoga berkah ya. Kita langsung ke Sio Ular ya. Terus ada lagi ya, Toto bikin jasa untuk kalian yang pengen ketemu sahabat lama, teman lama, saudara yang sudah lama nggak ketemu, susah dihubungi, mungkin lost contact ya, handphonenya hilang, nomornya hangus atau apa yang tidak bisa ketemu. Kalian bisa kirim foto dan namanya dan apa keperluannya. Nanti Toto bantu upload fotonya supaya bisa saling mengenal sahabat lama atau saudara lama. Kita masuk ke kehidupan Sio Ular. Bagaimana kehidupan Sio Ular? Tenang, damai, nyaman. Beberapa risaunya hanya masalah cinta ya. Tapi untuk keuangan rata-rata damai dan nyaman ya. Cinta aja yang masih menggelora. Kadang pasangannya nggak tepat atau kurang jelas. Sepertinya sih memang cinta sangat berarti buat para Sio Ular. Sio Ular adalah orang yang susah untuk, intinya sih kalau nggak deket sama orang yang dicintai itu dia galau ya. Suka galau kalau jauh dari orang yang dicintai. Dia susah untuk LDR ya, susah, maunya sih deket-deket karena cemburunya gede. Tapi kita kehidupan di bulan September ini sangat menarik ya, sangat bergairah ya untuk Sio Ular. Gairahnya memuncak ya di sini. Kehidupannya juga bagus banget secara keuangan. Banyak banget ya duitnya ya. Semuanya tertata rapi. Sio Ular yang baru buka usaha juga usahanya meledak ya. Tokonya rame banget, usahanya maju ya, maju banget. Apalagi di bulan September nanti, tampaknya kalian akan melewati segala rintangan-rintangan, hambatan, dan yang akan mengganggu kalian tuh lewat semua ya, terlibat semua. Enjoy ya, dengan gampang gitu loh ya. Sambil enjoy, sambil santai-santai tuh semua beres ya. Nikmati harimu ya si ular ya. Kita lanjut ke rezeki. Si ular rezekinya juga oke ya. Di awal udah Wheel of Fortune. Tabungannya juga ada ya. Kalian rupanya para si ular semakin banyak yang pintar menabung. Di sini sih ada sesuatu yang hebat dari kalian ya si ular. Di rezeki bintangmu terang. Kalian bisa melewati segala hambatan ya yang kemarin bulan Agustus. Mungkin ada kerugian atau kekecewaan terhadap rezekimu yang tidak sesuai seperti yang kalian harapkan. Di bulan September kalian bisa melewatinya dengan gampang. Di bulan September kalian bisa mendalami di mana kesalahan-kesalahan pengaturan keuangan, kecerdasan finansial kalian semakin bagus, semakin baik. Ya, orang tuh banyak yang pintar cari duit ya, tetapi dia bodoh dalam menyimpan ya. Sering keluar tidak karuan, masuknya banyak, keluarnya lebih banyak lagi. Itu yang sering menyebabkan si ular bangkrut ya. Tetapi untunglah di bulan September ini, terutama di tahun 2022, banyak Sio Ular yang tingkat kecerdasan finansialnya meningkat. Dia pandai mengatur uang.
Kalau punya duit borosnya minta ampun ya. Untung-untung sih di sini beberapa si ular sudah bisa menyadari dan menabungnya banyak ya. Kalau kekecewaan yang bisa dilalui ini sudah beres, ya si ular tuh tinggal eng-eng ya katanya ya. Santai-santai tinggal kia-kia makan-makan, santai-santai gitu ya menikmati hidup. Rezekinya banyak ya. Mengalir dari segala penjuru mata angin. Ini wow banget ya untuk si ular. Kita lanjutkan untuk pekerjaan si ular. Pekerjaan si ular, kalian memang tekun, kalian memang rajin ya, tetapi rajin saja tidak cukup. Tekun saja tidak cukup. Zaman sekarang yang serba cepat, kalian harus kerja cerdas cermat. Kalau cerdas cermat sih zaman SD saya dulu ya. Jadi kalian harus bekerja dengan cerdas, bekerja dengan smart ya. Jangan hanya mengandalkan otot saja. Jangan hanya mengandalkan intinya bener aja ya. Harus bener dan cepat, itu yang sekarang dicari. Beberapa kalian yang sudah mengalami fase atau mengalami pembelajaran dengan bagaimana bekerja secara smart, itu nampaknya tidak akan mengalami kesulitan. Dan beberapa yang belum smart dalam bekerja cukup cukup confident sih untuk menjalani pekerjaan kalian, dan kalian lolos ya, bisa melewati semua, bisa menyelesaikan semua walau berdarah-darah ya, walau udah capek banget. Ini yang harus kalian perbaiki ya si ular. Kalian harus benar-benar bisa memperbaiki kinerja supaya tidak berdarah-darah ya. Beberapa kantor tuh tidak menginginkan lembur ya. Beberapa kantor kalau kalian lembur berarti kalian tidak bisa mengatur waktu ya. Ada sih yang orang-orang yang kalau lembur itu rajin ya. Yang zaman sekarang tuh nggak begitu ya. Orang yang memperhatikan karyawannya, dia tidak menginginkan karyawannya lembur, karena mereka menginginkan kalian segera selesai pekerjaan kalian tepat waktu dan pulang untuk keluarga, untuk kebahagiaan kalian, untuk dunia kalian yang bukan di dalam pekerjaan. Jadi beberapa kantor udah menerapkan nggak mau lembur ya. Kalau lembur itu dinilai kalian justru kurang bisa membagi waktu dengan baik. Kalau kerjaannya banyak ya lapor ya. Beberapa nanti nambah orang. Supaya karena kerja lembur ya sebetulnya nggak efektif ya. Kalau kalian perusahaan menggaji lembur pasti gajinya lebih tinggi, dan sepertinya hasilnya nggak akan sebagus bila kalian tidak lembur. Karena masih fresh, saat lembur energi udah hampir habis ya. Itu yang sebenarnya banyak kantor baru tidak menginginkan karyawannya kerja lembur. Dia ingin tepat waktu, tank langsung go pulang ya aja. Dan bersosialisasi dengan yang lain, dengan keluarga terutama. Ya, jadi kalau kalian memiliki perusahaan, jangan biasakan untuk memforsir karyawan Anda kerja lembur ya. Biasakan setelah selesai pulang, biarkan mereka bahagia, besok lagi semangatnya udah bagus gitu ya. Kita lanjutkan untuk pengusaha atau orang yang tidak digaji, termasuk petani, nelayan, peternak, dan yang lain. Di sini kalian harus berupaya keras memilih sesuatu, memilih pekerjaan yang baik. Paling tidak kalian sudah pernah melaksanakannya atau experience, atau seminimnya mudah memiliki pengetahuannya walaupun belum pernah melaksanakannya. Kalian yang bekerja di bidang ini kayak bahan-bahan bangunan, istilahnya bangun pabrik, bangun rumah, bangun villa, di bidang pembangunan atau di bidang sipil harus bekerja keras ya di bulan September ini. Jangan sampai
pekerjaan kalian belum selesai atau tidak terkondisi keburu hujan datang. Gitu ya. Sedangkan untuk bidang retail, perdagangan, dan yang lainnya, kalian cukup confident untuk menghadapi walaupun persaingan berat, walaupun persaingannya cukup ketat, tetapi sio ular mempunyai cara jitu, mempunyai pilihan-pilihan sebenarnya sih. Jadi kalau kalian yang belum mempunyai pilihan-pilihan nih, belum memiliki cara jitu, gali ya, karena kalian udah punya. Kalau kalian nggak bisa memanfaatkannya dengan baik, ya itu salah kalian sendiri ya. Begitu ya si ular. Kita akan lihat ke keluarga. Bagaimana keluarga si ular? Bagaimana keluarga si ular? Apa yang terjadi dengannya? Keluarga sio ular, kebijaksanaan kalian, kebijaksanaanmu dalam menentukan langkah dalam rumah tangga, dalam keluarga, nampaknya sudah menjadi kebiasaan kalian ya. Semua seperti di atas angin ya, kalian menjalaninya tuh enjoy aja ya, enak banget. Kalian yang sudah berkeluarga, kalian keluarga sio ular, di sini tampaknya tidak ada tantangan yang berarti ya, hanya happy yang ada. Dan berita baiknya kalian lebih religius ya, lebih mementingkan dunia kerohanian ya. Antara kalian dan pasangan kalian nampaknya udah matching ya, sekarang udah cocok satu sama lain, saling respect atas pendapatnya masing-masing. Dan yang berita baiknya itulah ya, lebih religius ya. Kita lanjutkan ke sio ular yang berpasangan tetapi belum menikah. Sio ular yang berpasangan tapi belum menikah, ada sesuatu yang harus kalian lebih lihat lagi ya. Jangkau ke depan ya. Pandanglah ke depan, bintang yang lebih tinggi, yang lebih bagus. Kalau cara kerennya tuh resolusi ya. Harapan yang jauh ke depan, angan-angan yang jauh ke depan. Seberapa kalian membidik dengan tepat. Ya, yang paling utama sebetulnya tentang hubungan kalian ya. Peningkatan taraf tingkat kedewasaan dalam kalian berhubungan, dimana di situ memang kalian harus meletakkan landasan yang kuat sebelum kalian menuju ke jenjang pernikahan. Nikah sih gampang, 1 juta selesai ya, tetapi perjalanan panjang itu harus kalian bekali dengan landasan yang kuat supaya tidak putus nyambung, cerai ya. Banyaknya perceraian di dunia ini bukan hanya karena medsos ya, tetapi karena memang kurangnya persiapan dari dua orang ini untuk mengerti apa sih membuat rumah tangga itu. Itu ya, itu yang sulit. Memang sih godaannya semakin berat, tapi kalau landasan kalian kuat, sio ular, semoga kalian meletakkan landasan yang kuat ya. Banyak ya si ular yang setelah bercerai tidak mau kawin lagi ya, karena memang susah untuk menjadi cocok. Dan dengan tingkat kekakuan hatinya, keras kepalanya, dan lidahnya yang tajam ya. Sebetulnya bukan menyindir sih, tetapi karena kadang-kadang bicaranya tuh belak-belakan, bicaranya terbuka, sering menyinggung orang lain. Begitu ya, intinya kalian harus melihat yang lebih gede. Masalah kecil dihilangkan, masalah besar dikecilkan, masalah kecil dibuang, anggap aja tidak ada. Pandanglah ke depan, jangan menganggap suatu masalah itu menjadi sebuah hambatan untuk kalian semakin mengenal ya. Justru permasalahan itu yang menggiring kalian semakin mengenal satu sama lain. Begitu ya, kita akan lanjutkan ke para single.
para single, ternyata memang kalian harus percaya kepada keajaiban. Jangan minder ya, nanti kelihatan mereka lebih kaya, lebih cantik, atau status sosialnya lebih tinggi, lebih tampan dari yang lain yang kalian incar terus kalian minder. Jodoh itu rahasia ya, jodoh itu unik. Kita semua diciptakan tidak sama, makanya itu bisa berjodoh ya. Ibaratnya sih seperti sepatu ya, tidak sama, yang satu kiri yang satu kanan, tetapi selalu berdampingan kayak begitu. Begitu juga ballpoint dengan tutupnya tidak sama, tetapi bisa kelop, dan kalau tanpa itu kurang mantap kayak gitu ya. Percaya kepada keajaiban dan kalian ada di pihak keajaiban itu ya para single ya. Jadi jangan khawatir. Kita lanjutkan ke single parent. Bagaimana dengan single parent? Rupanya single parent enggak lebih juga sih, ini juga banyak keajaibannya ya. Ternyata di sini juga ya, your wish comes true. Apa yang kalian inginkan, sosok ideal yang udah kalian incar, sosok ideal yang sudah kalian pikirkan lama, ternyata akan datang. Dia akan membuka hatimu dan memberi kebahagiaan yang berlimpah untuk kalian para sio ular. Begitu ya, semoga berbahagia. Yang jelek-jelek sebagai bahan pertimbangan aja, tanda-tanda, dan bagaimana untuk kalian bisa menghindari. Sedangkan yang baik aminkan di kolom komentar supaya terjadi lebih cepat sesuai dengan kehendak kalian. Saya himbau kembali, bagi yang ingin berdonasi silahkan transfer ke rekening BNI atas nama Perhimpunan Kerakyatan, ada di bawah ini nomor rekeningnya. Dan saya ucapkan sebelum lupa terima kasih kepada para donatur yang sudah mendonasikan makanan, minuman, camilan, kursi, sofa ya, ada juga ya beras ya, yang dikirimkan ke sekretariat kami di Jalan Mampang Perapatan 14 nomor 11 Jakarta Selatan. Donasi tetap kami tunggu ya, kapanpun kalian sempat mengirimkan. Semoga membawa berkah buat semua dan membawa kebahagiaan buat semua, terutama buat si ular. Semoga bahagia sepanjang masa. Salam sahabat Tutu.